Halo para wargi, selamat datang kembali di channel Kampung Berkarya, tempat warga bercerita, ngobrol santai tapi penuh makna. Bersama saya Hudan dan juga ada Pak RW, Kang Ubay, tentunya di ruang RW. Oke, para wargi, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu warga desa mana, Pak RW? Desa Kopo, Pak. Desa Kopo, salah satu warga Desa Kopo yang berkecimpung di dunia pertanian. Iya, petani muda. Petani muda. Petani muda. Petani muda. Harapan bangsa. Harapan bangsa. Iya. Memang Pak RW salah satu usaha kita untuk meningkatkan ketahanan pangan di desa betul, adalah dengan betul. bertani ya Pak RW. Betul. Kita sudah hadir. Tapi sebenarnya Pak, nenek kita itu seorang pelaut, Pak. Bukan seorang petani. Iya, tapi kan ada yang petani juga. Ada juga. Karena di kita nggak ada laut, Pak. Nggak ada ya? Gitu. Ada Pak, negara Indonesia mah. Iya, maksudnya negaranya ada, tapi iya. daerah kita nggak ada. Nggak ada, Gitu. Adanya juga balungan, Baru kulah, gitu. Gunung. Nah, salah satunya itu adalah bertani, dan di ruang RW ini sudah hadir, alhamdulillah, para petani-petani muda Petani muda. yang masih mempunyai semangat Betul. untuk bertani. Karena emang udah langka, Pak. Ya, Petani muda mau gitu untuk terjun ke kebun kayak gitu. udah lengkap kan? Udah langka sekarang mah. Banyaknya doang. Oke deh, para wargi, daripada ngelantur ke sana kemari, langsung saja kita tanya-tanya bagaimana Langsung ke orangnya ya. Langsung ke narasumbernya. Bagaimana rintangan-rintangannya, tantangannya atau kendala-kendala saat bertani. Assalamualaikum Pak Punten, siapa boleh di Oke, para wargi, daripada kita ngelantur ke sana kemari, langsung aja Pak RW kita sambut. Iya, petani muda. Dari Desa Kopo. Iya. Boleh Bapak Perkenalkan diri, perkenalkan diri ke para wargi, dari mana dengan siapa? Baik, kita Assalamualaikum Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Iya, sama. Ya, terima kasih juga Pak sudah menyempatkan hadir. Bapak RW Sibuk punya ruang. Iya, Ruang apa ini? ruang RW. Ruang RW. Perkenalkan, nama saya Waludin dari Kampung Seradalem, Desa Kopo. Gak usah ya. Iya, gitu. Iya. Saya datang ke sini akan berbincang. Bang, rekannya kenalin dulu. Rekannya kenalin dulu. Kan satu orang. Iya. Biar dia bisa bicara. Iya. Kalau diambil saya, dia nggak kebayang ngomong gitu. Iya. Ya lanjutkan. Oh ya, lanjut Kang. Diundangnya saya ke sini, mungkin akan ada beberapa hal yang mau Bicarakan. dibicarakan dan saya jawab mungkin ya. Iya. Mungkin itu awal datangnya kami kemari, dan kami pun tidak sendiri serta teman kami yang ada di samping. Perjuangan. Iya, Metalikum. Deng. Metalikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang di sini Sama-sama, Pak. sama Pak RW, sama Pak Dani. Pak Dani. Perkenalkan, nama saya Ishak. Berapaleun Ishak. Iya. Nama asli, Bang? Hah? Nama asli? Era euy. Tadi kan ini Awaludin. Oh, iya. Ini Akhirudin. Muhammad Soleh. Umar Soleh. Oh, Soleh. Kirain Akhirudin, Awaludin, Akhirudin. Supaya apaleun gitu. Ya, kalau bisa Pak Eh, Muhammad Soleh. Dari Bisa. Kampung Cisarua Dalam 03 RW 06. Ya, para wargi kampung Cisarua Dalam sudah hadir di sini. Warga-warga dari Cisarua Dalam, jangan lupa dukung channel ini di channel Kampung Berkarya. Ya, Pak ya. Ya. Itu ini ada Bapak Awaludin sama Pak Ishak sudah hadir di tengah-tengah kita. Iya. Ada yang mau ditanyakan nih, Pak RW? Betul, kebetulan saya sangat bangga nih kalau di setiap kampung ada petani muda. Karena emang sangat susah sekarang. Ya. Contoh di kami ini, kampung kami ini tetangga dengan Seradalem. Kebetulan
petani banyak yang tua kemarin Pak. Yang tua. Nggak ada yang muda, tua semua. Kadang-kadang udah nenek-nenek ada. Ya, emang rata-rata sih sekarang tuh banyak Karena yang udah ada tua. ada keluhan ke saya kemarin karena alih fungsi Pak. Alih fungsi lahan. Tadinya kan belakang rumah saya ini kebun. Iya. Ya, yang punyanya sekarang mau di coupling lah bahasanya seperti itu. Otomatis mereka yang berkebun sudah tidak ada Beralih, lagi, ya. kan? Karena emang ganti Lahannya nggak ada lahannya lagi. Nah kebetulan nih beliau-beliau ini petani muda, semangatnya masih tinggi, mencoba mungkin bagaimana cara pertanian. Mungkin kita tanya ke ahlinya. Tuh, kemarin juga kan kita sempat lihat juga Iya. ya ke ininya ke Jangan perkebunan. disebutkan itu, Ya, bahaya itu. Ya enggak? Ya, pokoknya udah lihat ke Udah lihat, perkebunannya ya. gitu. Ada cengkeh, ada cabai, Ada. tomat gitu. Ada sesin. Mungkin dari pertanian itu ada jangka, oh ini panen sebulan, oh ini panen berapa bulan, tumpang sarinya kayak gimana gitu. Oh, ada Mungkin, jangka Pak. pendek. Enggak, dan sebelumnya ini panjang. aja dulu nih, tanya dulu. Kenapa kok masih ada semangatnya nih untuk bertani? Iya, alasannya apa Pak? Alasannya, Jadi kenapa masih- petani gitu. Alasannya bukan cari pengalaman lagi Oh, buat kami. Karena kalau pengalaman mah udah banyak di sana di sini juga pengalaman. Iya. Kita ini hanya sebatas mungkin meningkatkan hobi. Luar biasa. Keren hobinya dia. Ini hobi yang sangat jarang sekali diminati oleh pemuda. Kalau cari pengalaman itu dari segi pekerjaan itu banyak pengalaman. Kalau bercocok tanam itu kita harus punya hobi. Hobi di hobi itu kan ada berapa ya? Ada berapa mekanisme tentang menciptakan satu tanaman atau berkebun. Itu kalau kita nggak mengantisipasi ke situ Pak, mungkin akan seperti ini aja. Intinya kalau nggak ada hobi mah susah. Ya. Jadi Harus saya ada. kerebek banyak bahasanya. Gitu. Intinya harus ada kemauan. Ada kemauan Iya, ya. harus ada kemauan. Jadi itu sekarang itu lagi tanam apa nih Pak? Dari mulai kemarin ya, Nah. bukan sekarang lagi, dari kemarin mungkin. Dari kemarin kita coba nanam timun. Timun, dari timun pergi ke cabai. Nah mungkin saya pengen tahu itu kalau timun itu dari modal sampai menghasilkan panen itu kemungkinan keuntungannya berapa persen atau ada tingkat kerugiannya atau gimana Pak? Kalau di tingkat keuntungan, kalau petani yang baru-baru itu disebut bahasanya milenialnya apa sih? Manula apa gimana? Permulaan. Pemula. Capek tanya. Pemula. Petani pemula seperti kami ini mungkin ya kita coba kemarin nanam timun. Dari nanam timun kan itu jangkanya 3 bulan. 40 hari. 40 hari itu dari biji langsung tanam, nggak main semai ya. Nah, tergantung si ini ya orangnya, Petaninya. si petaninya. Kalau misalkan ada yang disemai dulu, lalu dulu pindah. Terus ada yang dari biji langsung, itu ada. Kalau kami kan namanya pemula, jarang-jarang tuh disemai, langsung aja tanam biji. Langsung. Dan Langsung itu juga ditanam pakai dua-dua gitu kan. pakai jarak ya. Dari biji itu misalkan 30 cm atau 25 cm biar menghasilkan tumbuhannya dan buahnya lebat. Gitu. Tapi kalau masalah gitu tergantung harga pasar nggak Pak ya? Biasanya ada prediksi nih tahun sekarang harus tanam ini, biasanya melambung harganya. Misalkan tanam bonteng timun ini biasanya bulan-bulan ini nih harga naik tinggi kayak Ikutin gitu. musim gitu ya. Ikutin musim atau gimana? Kalau ngikutin musim kita repot kayak Repot ya. kita mah seperti kami ini lihat tanaman kita subur juga tumbuh udah alhamdulillah. Kalau masalah harga itu kembali milik rezeki kita. Oh gitu berarti. Nggak Tapi luar ngikut. biasa. Intinya harus tanah subur aja. Tanah subur. Harus ada air. Kan kalau sekarang mah lagi agak musim kemarau gitu Pak. Agak sulit gitu ya. Iya. Tapi kan musim kemarau juga masih ada bisa disiram manual Bisa, gitu. Bisa. Apa Terus sulit airnya? Atau gimana? Airnya gitu. Kadang-kadang kan sekarang ini di sananya udah agak kecil air ininya.
Udah perawatan mungkin. Perawatannya ya. Perawatan. Kita kan perawatan kalau dari timun usia 7 hari atau sampai 12 hari itu kan udah sistem cor. Itu sulitnya apa nih? Kan saya waktu video itu kan lagi tanam cabai ya. Tanam cabai. Nah, itu kendalanya apa tuh, hamanya atau gimana secara dari ininya? Oh, dari hama sih. Hama ya. Hama sama patek yang lagi musim Patek. di musim kemarau. Patek. Iya. Patek itu hewan. Iya, hewan kecil, Hewan ya, kecil. ulet lalat. Oh. Itu daunnya atau apanya nih? Buah. Oh, buahnya yang di ini. Buah, iya. Oh, buahnya yang di ini. Kalau seperti patek itu nyerangnya ke tangkal atau ke daun. Oh. Itu buat antisipasinya pakai apa? Pakai Disemprot ya pakai obat-obatan. pestisida, iya pakai semprot. Disemprot. Ada obat-obatannya. Oh, ada Oh, kirain yang bikin organik atau kimia nih. Oh, sebagian dari pupuk kandang. Sebagai bukanan juga ya. Harus dicor juga, tanaman juga. Oh, gitu. Bukan kayak rumah. Sama, Di tanaman juga harus dicor gitu. oh. Dicor teh maksudnya di gimana itu? Iya, obat-obatan. nyiramnya. Kalau bahasa tani lah intinya. baru mah dicor pakai alat lah. Oh, gitu. Jadi nggak manual pakai gayung. Oh iya, pakai yang di gitu ya, yang disemprot gitu. Disemprot ya. Nah itu kalau misalkan kan sekarang lagi tanam cabai sama timun ya. Timun. Itu teh emang lagi musim itu atau memang itu bisa tumbuhnya tiap bulan gitu? Enggak juga ya. Enggak, kalau misalkan tani bilang tani itu kan kita harus punya dulu satu peluang untuk mengeluarin barang setelah panenan, mau diarahkan kemana, misalkan ke tangkulak atau ke pasar-pasar. Ya marketnya. Dulu hilirnya harus jadi harus paham gitu ya. harus ada marketnya dulu. Tuh. Ya, kebetulan kami kan punya salah satu orang yang bisa nyuplai barang saya ke pasar. Pasar induk atau pasar terdekat sudah? Pasar terdekat. Oh, terdekat. Nggak usah jauh-jauh, yang terdekat juga masih membutuhkan barang-barang dari Iya. kami. Karena ketahanan pangan buat individu untuk lingkungan itu udah tercover lah, karena kan jadi kita agak ngelebar dikit nih, nggak apa-apa nih ya. Ya, Buat edukasi. Edukasi efek dari perang, misalkan dulu pertama Israel sama Palestina merembet ke Rusia dan Ukraina. Sekarang sampai ke mana tuh Asia? Udah ke Asia Pak? Udah nyampe Thailand ke ini. sama Thailand Kamboja. sama Kamboja. Kamboja. Nah itu Pakistan sama kegunaan India. ketahanan pangan itu seperti itu. Jadi perang pun jadi kita nggak akan kelaparan karena ketahanan pangan udah biasa. Itu efeknya sebenarnya. Iya, benar. Ketahanan pangan ke sana. nyuplai warga kami. Itu yang terdekat. Tapi kalau ladangnya ke bom gimana tuh Pak RW? Enggak kan? Kadang Pusat kan dia ekonomi yang hancur mah. dibungkusin buat warga-warga lah di kampung, Iya, ya, iya. taruh di meja. Gitu. Kilonya berapa gitu. Tapi itu kayak maksudnya memang si cabai atau si timun ini bulan ini kalau ditanam bulan ini nanti bisa panen. Kalau bulan depan nggak bisa panen karena musimnya Prediksi lah gitu ya. Prediksinya. Kalau dari timun mah kita tanam kan 40 hari sampai panen pertama. Itu ada fermen. Itu biasanya yang sekarang kami jalani itu 2 hari sekali panen. 2 hari sekali. Sampai Per tangkanya bulan sekali. Berarti Iya. nggak ada musim ya itu mah. Nggak ada. Bisa bulan apa aja dia tanam bakal jadi gitu. Satu musim timun itu bisa jarak 2 bulan atau 2 bulan setengah. Tergantung ketahanan si pengurus perawatan. Misalkan dirawat nih tiap sore dicor, pagi dicor, Perawatannya. terus disemprot. Itu si buah dan tangkalnya akan semakin bagus. Kalau tanpa perawatan jarak 10 atau 12 kali panen udah kering. Tapi sehari-hari kan anggaplah petani Gen Z ya, petani muda. Nah kan kita panen tuh nggak tiap hari, jual beli nggak tiap hari. Nah untuk menutupi ke dapur risiko kayak gitu kan takutnya lama atau ada Menutupi sehari-hari. sampingan atau gimana kerjaan yang lain kayak gitu Pak. Selain dari kebun, sampingan kami cukup ngojek. Itu kirain ada apa lagi permen itu ada lah gitu kan. Karena kebutuhan dapur kan tiap hari. Pasti ada. Kebutuhan dapur itu
beli beras lah, beli Iya. apalah gitu untuk makan aja kan kayak gitu. Berarti harus ada sampingan yang lainnya gitu ya. Pulangnya paling ya ke depan dulu aja gitu. Sebelum nunggu tanah yang banyak rumputnya gitu kan. Kalau bertani itu Juga, iya. bibit-bibitnya awalnya itu beli atau dapat dari mana gitu enggak? Oh beli Beli dulu ya. di toko. Tetap beli di toko gitu ya. Kalau misalkan kita kembali ke zaman dulu, Dulu ada itu kan blackheadnya, ada yang gede gitu kan. biasanya orang tua dulu kami mah kalau nanam timun tuh harus sampai bisa besar. Kalau bahasa Sunda kasarnya blekek lah. Yang gedenya Oh, Timun timun gede kayak timun Oh, suli iya, gitu. iya. ada ininya gitu bisa di. Nah, itu baru gitu, bisa. Diambil bijinya, dijemur dulu sampai kering, baru bisa tanam lagi. Kalau sekarang kan modern ya, apa-apa udah Tinggal beli. Ada, instan. udah instan ada. Sama dengan lak, kadaekna kan tentunya. Isi nama harus punya kemauan aja. Kemauan ya. Iya. Kalau nggak ada kemauan mah ya gimana? Itu tadi hobi itu, jadi kita enjoy gitu ya, menikmati kayak gitu. Tapi itu kebun sendiri atau tanahnya atau gimana apa sistemnya? Untuk saat ini kita per musim ya, sewa. Oh sewa. Sewa. Karena kan kalau pikir-pikiran anak-anak sekarang mah punya tahan lega daripada yang tanam kalian jual. Gitu. Bangunan. Iya. Bikin kontrakan. Jual. Kamu kan gitu. Bikin kontrakan. Ke tanah sake. Karena yang saya tahu dulu-dulu itu di kampung itu contohnya orang-orang Ya. saya terdahulu orang tua lah Tua bertani. pasti punya tanah. Ya. Mereka jual untuk tanah suci. Nah sekarang itu banyaknya jadi sewa ya. Sewa sekarang Jadi sewa. ya kayak dulu kan. Itu mungkin jadi salah satu kendala buat Bisa, petani-petani betul. muda juga Pak RW karena lahannya sekarang mungkin agak sulit ya Pak ya. Sulit sekarang. Jadi Nah, misalkan kalau sulit-sulitnya, misalkan habis nih di kampung kita tuh jadi tempat jadi pondasi lah. Bisa nggak dialih fungsikan ke tanam tambulapot atau organik kayak gitu? yang pakai peralon gitu ya. Peralon bisa. Terus bisa tuh sayuran harus Kayak bikin gitu. GH ya Pak ya. GH. Ya itu apa ya? Jadi kayak dibikin kayak GH. GHD itu Dipakai yang saung lah gitu lah, pertama di saungan gitu buat itunya. Kayak tahu gehu. Peralon. Tenang oke, kemudian atau kayak mah gitu. Organik sih. sekarang. Organik. Ya, pasti kan ya. Pakai Organik. galon bekas. Ya. kalau Bisa. Karena saya dulu pernah coba waktu pas Covid kan saya pernah coba nih peralon. pakai paralon itu yang air pakai sirkulasi kayak mesin apa Iya, akuarium kayak gitu Sirkulasi airnya. sirkulasi. Cuma waktu itu pakai gubus apa tuh yang Iya. kayak gitu saya petot wae pak Nah, itu pakai kenapa sesin tuh? saya juga gak tahu karena saya menyobain karena gabut covid banyak di rumah kan waktu covid kan saya Jadi paretot. paretot wajib saya teh tapi ya Berarti nggak pakai itu meren. pakai gabus kecil pak Yang putih-putih tuh pakai. pakai Putih-putih. Iya, tapas, Tapas, ya. Kayak gitu. Bagus putih. Heeh. Oh, pakai Pak RW enggak? pakai cuma memang petot meren ya gitu Itunya meren apa obat-obatnya nah saya nggak pakai obat itu air biasa doang. karena pengen organik kayak gitu sampai sama tambulapot udah nyobain Gagal juga. gagal juga kayak gitu sampai saya lele pernah pak lele Iya. Gagal terus tuh Lele. dia nggak pakai pupuk. ya nggak apa Tanam mah langsung tanam udah. Iya, kayak gitu. Cur laut kalau udah. Asal tanam ya gitu. kayak gitu hobi itu teh nama kailana dah heueuh kesel gitu Iya. cuma harus pertama doang muncul kali nama Kamu ninggalin paretot. nah gitu bisa kan misalkan lahan habis bisa kayak gitu pak Itu jangka panjang ya panjang ya Kita harus persiapkan dari Ya. sekarang. karena kan tanah habis di kita nih sekarang Nggak habis lagi Pak. enggak Tanah nggak juga diambilin. Udah selesai. jangan nyerempet ke tanah pak Nggak apa-apa. Emang pH-nya sekarang PHK. Bukan pH tanah. iya dan status bapak berani amat ya bilang aduh Emang gimana statusnya? ya gitu yang tadi dia omongin rekening nganggur ini gitu. negeri apa ini Konoha. Konoha ya Kebetulan rekening saya juga blokir. belum ya pak Untuk saat ini belum di top up ke sama RW. aja ya kayak gitulah jadi
Ada tips gak? Tips buat para petani ini misalkan ada yang mau mulai untuk bertani. Lahan ada ya? Lahannya nggak ada. Lahannya nggak ada. Pokoknya Ya, mau kalau gue. misalkan yang punya nih, contohnya saya nih punya lahan nih, pengen bertani nih, tapi saya nggak punya ilmunya nih. Nah, ada tipsnya nggak gitu buat berbagi ilmu? Ada yang Yang harus Iya. disiapin teh apa aja? Pertama apa dulu? yang standar-standar aja. Kalau punya lahan misalkan luasnya 1.000 atau 2.000 meter itu cukup sebenarnya di angka 12 atau 10 juta juga untuk buka pemulaan. Pemula 10 juta? 10 atau 10 12 juta. 12 juta. Itu tuh udah berikut dari awal, misalkan lahannya Banyak pemula rumputnya garum garum. gitu, pan dulu itu kan dari segi babat Babat dulu, terus kita sistem borong ya, maculnya. Kalau Borong, kalau ya. sendiri itu nggak akan kekerja dengan waktu yang ada. Jadi cangkeng ongko. Oh, diborongkeun. Iya, diborong. Per hari baraha? Misalkan gitu. sekian meter, kita mau bikin kan sekarang mah modernnya. Iya. Dulu mah garitan, sekarang mah bedengan bahasanya. Pakai mesin. Ya, manual pun bisa. Oh, bisa. Oh, gitu. Pakai cangkul. Bedanya garitan sama bedengan nih. Ya, Soalnya para wanita ada yang belum kalau paham. garitan itu Pak, waktu saya merhatiin orang tua masih ada, tuh kalau mau nanam aja tuh paling 30 atau 20 lebarnya. Oh, gitu. Harus ada jaraknya, nggak terlalu dekat. Kalau sekarang kan bedengan ya, satu bedeng itu jadinya tuh kurang lebih kalau pakai plastik mulsa itu 1 meter atau 110. Jadi kalau misalkan kemarin kan saya pakai tuh 20 meter panjang, 20 meter persegi. Alhamdulillah tuh kemarin pas nanam timun kan 20 bedengan. Nah, itu cukup di 4 amplop. Enggak, saya nggak ngerti itu kalau tanah itu dipakai plastik itu buat apa sih? Itu mah sebenarnya mah orang pengeluaran. Oh. Apa itu ngoret-ngoret gitu, muncik gimana model gitu. Oh, benteng ngoret-ngoret aja kan teh. Ya, Bukan buat hama atau apa gitu berarti. Bukan. Jadi si Benteng ngoret-ngoret. Oh. Itu biayanya daripada ngoret dengan ini bagusan mana? Dengan plastik. Bagusan nggak Plastik. pakai plastik. Itu kan Ya, kalau sebenarnya hitungan pakai plastik itu satu musim itu 3 kali tanam. Oh, gitu. Jadi Jati kita tuh bonsai apa gitu. kayak bikin sebuah pot, Pak. Pot. Jadi satu bedengan itu pakai plastik udah ada pupuk kandangnya dari Ayam lah. kambing, kotoran sapi, ada kotoran tai ayam dan sekam sebagainya, ada Jenis tanaman yang pernah Bapak tanam nih? dari awal timun, Ya, dari ubi dulu. ubi pernah. lembu atau ubi apa? Ubi Ini Lembu. ubi, Lembu. ini ubi. Bukan Ubi itu selembu. Ubi. Bapak kita apa RW? Bolet. KTP. Bolet. Kita awal buka tadi itu belajar tadi itu dari bolet, dari ubi, terus lari ke Singkong dulu. Oh, singkong. singkong. Singkong, ubi, terus sama satu lagi tuh Lambda yang pergi nggak minta naon deh, mau diaurkeun dah. pokcoy. Coy ya. Pokcoy. Baru ke timun, baru ke cabe. Nah, makanya orang yang kejar-kejaran target itu, misalkan di Rajab Mulud itu banyakkan yang nanam 1 kacang panjang, 2 buncis, 3 sampo atau secin. Nah, itu untuk kejar-kejaran target ya. Rajab Mulud Iya. itu musimnya. Oh, gitu. Musim-musim. Kalau petani sudah main hitungan ya, kalau kita kan namanya hobi apa aja yang Gak berhasil ya, jadi Yang penting ada hasil, walaupun iya. hobi nggak seberapa misalkan, tapi ada hasil. Tapi saya mau tingkatkan lagi kehobiannya. Iya. Tapi Bapak punya hobi yang lain nggak, kayak ternak lele atau ternak apa gitu? Untuk Ya, ternak-ternak tuyul lah atau gimana gitu. kalau ternak kayak ke Lahan ya? ikan gitu. Lahan ya, Pak. Lahannya kan ya, tetap ya. Iya, lahannya. Kendala di lahan ya. Susah gitu lahannya. Sama berarti. Sekarang. Tapi kan biasanya suka ada di perkebunan itu suka pakai terpal gitu-gitu. Buat lele. Lele. Iya, ya lahannya nggak ada. Iya, lahan ya. Lahan. Sedangkan kami juga sekarang nyewa ke pemerintah. Iya, power. Pemerintah Ya, yang mana? yang lurus aja dulu. Pemerintah setempat nih, itu kerjain. Dek teh ngoret. Bukan pemerintah pusat ya? Bukan. Pusat no.
gitu Iya, kan ya. kalau misalkan itu tuh kan non sih sudah dipaculan banyak sebelum ditanami bibit teh. Itu teh namanya teh apa sih Pak? Yang dipacul-pacul gitu. Digemburin dulu teh. Namanya teh bajak ya? Dibajak dulu sama. Ada yang manual pakai Traktor. pacul. Kalau sekarang kan banyak yang modern dan praktis pakai itu traktor. Traktor ya. Iya. Harus sehari itu Kirain kalau tanam ubi mah nggak perlu dibajak, kan ada lagunya. Ada. Tanam ubi nggak perlu dibajak. Emang ada tuh? Ada ubi Devi. Wah, Bun Ipin. Terima kasih ya, Pak. Ternyata perlu dibajak juga. Perlu dibajak. Tapi itu Pak, kalau yang dibajak kayak gitu, Bukan ada laut ya? berapa bulan sekali harus diaur lagi gitu, kasih tanahnya itu. harus Digemburin diolah lagi. kembali, Pak. Diolah kembali tetap Setahun ya. kalau saya setahun. Setahun? Setahun? Ya, kan iya, bisa tadi Dijeda tuh gimana setahun? dibuka lagi, dibuka. Oh, dibuka. Dibuka lagi Kan biar bagus. dari ini. awalnya pembuatan pot itu dikasih waktu dulu ya adem. Oh, nggak jadi panas. nggak langsung udah digembur itu langsung ditanemin nggak? Enggak didiamin dong, kita dulu. nunggu waktu dulu. Setelah Oh. selesai dibungkus, Nggak langsung. Ilmu nih Pak. Sampai saya Pak air itu panas sebenarnya. Oh, panas. itu kalau nggak seminggu, Oh, itu 10 hari. nanti di Banjur Sai, ya lah, di dia. Setelah dibolongin, seperti itu kan nanti ada hujan, nah ada serapan-serapan air di situ masuk. Oh, baru ditanami udah 10 hari. Oh, berarti Itu mungkin ke mekanisme ya, seperti itu. Ilmu itu mekanisme. Pak. Iya. Kecuali kalau tanam singkong. Kalau tanam semua mah tinggal Iya. enteng. Ada lagunya Pak itu. Kalau misalnya langsung mandi gitu. Coba Ada lagunya. Coba. Di Indonesia tinggal ada lagu TP. Lempar itu jadi gitu kan, kayak gitu. Tongkat jadi Lempar batu sembunyi tanaman. tangan. Jadi orangnya. Bercanda Pak. Iya. Jangan terlalu serius. Betul. KTB. Walaupun kita arogan tapi tetap Iya. tersenyum. Oh emang Bapak ini arogan ya? Ada closing akhir gimana Pak? Ada bahasa untuk harapan ke yang lain biar petani muda kayak gimana kayak gitu. Apapun profesinya lah kayak gitu. Atau mungkin buat pemerintah setempat ini harapannya ada. Jangan ke sana Pak, enggak. Jangan ke sana. Ya mudah-mudahan sih ada. Ini undang-undang agraria ya Pak RW. Pesan-pesan dari saya masih untuk seluruh pemuda di Desa Kopo. Di Intinya Desa harus ada Kopo. kemauan aja gitu. Saya titip pesan bila memang ada kesempatan untuk belajar, marilah kita belajar. Betul. Mungkin bisa kolaborasi dengan Karang Taruna kali Pak. Bisa nggak kayak gitu? Oh bisa Pak. Bisa kan ya? Dari situ juga saya terlibat di Karang Taruna. Pasti kan Karang Taruna itu membawahi semua aspek kan ya, Iya. tentang kegiatan pemuda kayak gitu kan. Mungkin salah satu bisa diarahkan ke tahanan-tahanan untuk pemuda, petani muda kayak gitu. Udah masuk salah satu program untuk kami. Tadi saya tuh punya mimpi dulu ya. Sampai saya waktu jadi RW itu visi misi itu saya timbulkan salah satunya. Karena kan sekarang Indonesia itu hobi ngopi Pak ya. Saya udah kerjasama dengan orang Cianjur, pengen pelak pohon kopi Pak. Jadi pengen kopi itu, jadi anggaplah investasi yang jangka panjang. Tadinya, ternyata saya kesini, wah kita lahannya nggak ada gitu. Tapi kalau kopi mah lama. Ikan investasinya jangka panjang. Jebret sekali tebang sarinya, tapi kan punya hektaran. Itu Iya. menurut saya sih income yang sangat entarnya, karena lama pohon kopi matinya. Dari lingkungan kami dulu ini kan pohon kopi semua. Oh dulu bukan teh. Bukan. Dari kampung. Sebelum di wilayah 05 itu kebanyakan kebun kopi. Iya kan. Kan kami belajar metik waktu dulu masih SD. Karena bumi-buminya Di daerah mana kopi di yang Yang seru. Pohon Manggis, sekarang Pohon Manggis. Bukan. Ini Kampung. di wilayah RT 03 tuh semua di atasnya Ada kan masih kopi ya. masih apa ya? Sebelah 05 itu. Lahan kosong lah. Ya karena kan sekarang mah booming kafe pasti Iya. ya, pasti kopi. Dulu mah emang peminatnya nggak ada gitu, jarang gitu ya. Sekarang mah kopi itu emang Iya. apalagi Nggak nggak ada. banyak yang manual buatnya. Jadi akhirnya unik gitu buat kayak gitu.
cita-citanya dulu kayak gitu, saya pengennya metik sendiri di poinkan sorangan, buka kafe kos genah kita kos gitu ta. Sekarang mah ada di Megamendung. Ada. Iya, maksudnya di desa saya kayak gitu ya. Gitu. Harus diwujudkan. Tadinya kayak gitu. Ada di visi misi saya di daerah itu. Oh iya. Sampai saya ditagih itu, nggak ada lahannya, gitu aja. Makanya ini yang di depan tuh beli Pak RW. Berarti tak sampai. Ya tak sampai lah kayak gitu. Kan Tapi nanti pas sampai. katanya mau beli. Kenapa? Mau beli lahan yang di depan. Iya. Ya harus serius. Ya. Bercanda aja bercanda. Bercanda. Gitu gimana Pak? Bercanda. Biar ada edukasinya lah gimana. Ya, ini mah edukasi semua Iya. Pak RW. Iya. Karena emang kalau untuk bertani itu ya dampaknya sangat luas sekali Pak RW, terutama untuk ketahanan pangan di desa ya. Tuh itu. Apalagi Setuju itu saya. Karena jangan sampai kita daerah gunung, Ya. orang dengan itu cabai kudu ke pasar induk jauh, aduh salo. Cabai kuat hese gitu. Iya. Jangan sampai saya tuh dulu kan bos kerjaan kita itu sampai bilang mungkin dulu gitu kan. Aneh ya Dulu orang aku suka pada orang puncak kok beli cabai yang murah malah ke Jakarta. Ya. Gitu, pada Bapak kan udah tahu tuh alurnya gimana sampai ke pasar induk. Coba terangin Pak kayak Itu gitu. permainan bandar, Pak. Nah, Bapak dia tahu tuh, Bapak saya ngomong. Misalkan dari petani, Ya. misalkan harga pasaran tuh sampai harganya melambung Mata rantainya gitu ya. 140 sampai 120 paling mentok tuh udah harga. Di petani tetap aja 40.000 paling jago, standarnya itu paling 25 di 30. Nah itu si permainan si tangkulak lari ke bandar, dari bandar ke Pasar. si TU dulu ke TU dulu. TU. Nah dari TU si pengecer ngambil tuh barang. Buat dipasarin. Jadi mata rantainya harus kesana dulu, balik lagi ke kita. Berarti nggak bisa ya Pak ya, kalau misalkan satu perusahaan atau taruhlah restoran nih pengen biar lebih murah langsung aja ke petaninya gitu, nggak bisa berarti? Bisa, ada yang bisa. Itu bisa, tapi harga ngikutin harga toko. Oh, tetap ngikutin? Tetap ngikutin dong. Oh. Kita kan nanti ada bahasa kalau ketahuan misalkan Ketahuan yang ini kan. tangkulak yang sering kesini, Tangkulak yang sering kitanya datang. nggak akan diambil lagi barangnya sama dia. Punggung. Iya, karena kan kalau misalkan kita jual langsung, ketika kita panennya melimpah, susah jualnya Pak. Jadi nggak langsung ke pasar, langkah langsung habis kan ya? Iya. Kayak gitu, buruk mah ya. Jadi imbasnya nanti ke depannya ya. gitu. Tanpa terkecuali kalau memang kita punya lahan untuk dijadikan satu pertanian, terus kita bisa rekrut orang-orang untuk dagang di pasar minimal Iya. 10 lapak atau 7 lapak kita punya. Jadi kita tuh tiap hari Nyuplai aja, tanam nyuplai, gitu. Nah itu baru kategorinya kita bagi hasil dengan si penjual. Iya. Lebih ke hati lah gitu ya. Bertiga dari si penanam, si petani langsung ke penjual. Si penjual kan punya harga sendiri, ngikutin harga-harga Iya. Pasar. Semuanya. Udah gitu tuh Pak, juga tuh Pak. Iya. Jadi si keren saya tuh kita nanam bisa langsung jual dengan harga ternyata tidak, tetap harus ikuti mata rantai Iya. itu. Harus mengikuti. Harus ngikutin prosedur dulu. Iya. Jadi permainan bandar gitu. Iya Ada dong. judi. Gue udah gamble ya. Kayak gitu. Ini tugas yang terakhir Pak. Gimana? Udah selesai ini? Udah selesai aja. Udah yakin ini udah selesai, ini nggak mau dibahas ini buku? Jangan. Jangan. Nyerempet lah ya. Gitu. Gua pada kuhap. Ada. Oke, gitulah para wargi, bincang-bincang kali ini sungguh penuh edukatif ya Iya, di ruang RW ini. Ternyata bukan hanya sekedar olahraga aja. Betul. Kita juga sampai ke ketahanan pangan kita akan bahas, sampai sampah juga. Pokoknya buat para wargi, dukung channel kami terus untuk bisa lebih berkarya. Jangan lupa untuk klik subscribe, share, like, dan komen. Dari kampung untuk lingkungan, dari warga untuk perubahan.